Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari metode Monte Carlo dengan contoh kasus menghitung pi. Tujuan utama dari mempelajari dasar metode Monte Carlo ini adalah untuk selanjutnya kita bisa belajar tentang integral Monte Carlo. Nah, Monte Carlo itu sendiri sebenarnya diadapsi dari sebuah nama kota ya. Dia sebuah nama kota yang berada di negara Monaco. Yang menariknya di Monaco itu dia memiliki bendera yang sama dengan Indonesia ya. Dia sama-sama merah putih. Nah, jadi Monte Carlo itu sebuah kota di Monaco. Nah, Monte Carlo itu terkenal dengan kota judi ya. Jadi kita tahu judi itu selalu berhubungan dengan yang namanya probabilitas. Nah, tapi kalau secara istilah itu adalah suatu metode numerik dengan menggunakan random number secara berulang-ulang. Nah, random number itu sendiri adalah angka acak bilangan real antara 0 dengan 1. Bisa 0,1, 0,3, 0,000 sekian gitu ya. Dia antara 0 dan 1. Jadi udah pasti ya, dia sudah pasti tidak ngurut. Oke, dulunya kok kita belum mengenal komputer ya. Jadi dulu itu ada namanya tabel dari random number. Jadi kalau kita butuh 1000 random number ya kita ambil aja dari tabel 1 itu berapa, 2 berapa dan seterusnya. Ini saya ambil dari internet ya, ini dari Reddit. Nah, kemudian kita ke inti dari video kali ini yaitu menghitung pi dengan metode Monte Carlo. Pi itu yang 3,14 sekian ya. Nah, pertama, anggap kita memiliki suatu persegi dengan sisi ya, panjang sisi itu R. Jadi ini R, yaitu 1 ya di sini. Nah, kemudian di dalamnya itu terdapat seperempat lingkaran. Ya, ini seperempat lingkarannya yang merah ya. Nah, luas dari perseginya itu adalah sisi dikali sisi, yaitu R kali R sama dengan R kuadrat. Kemudian luas dari seperempat lingkaran adalah seperempat pi R pangkat 2 atau seperempat pi R kuadrat. Nah, dengan membandingkan atau membagi antara luas seperempat lingkaran dengan luas persegi, maka kita akan peroleh seperempat pi R kuadrat dibagi R kuadrat, yaitu pi per 4. Nah, ini kita definisikan sebagai rasio. Maka pi itu adalah 4 kali rasio. Nah, luas itu berbanding lurus dengan banyaknya random number. Jadi yang ini merah-merah ini adalah random number ya. Nah, jadi luas persegi itu ya sama dengan total random number yang ada di persegi ini. Kemudian luas seperempat lingkaran ya total random number yang ada di dalam seperempat lingkaran. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan pi dengan metode Monte Carlo? Nah, algoritmanya kira-kira sebagai berikut. Pertama, kita mulai dengan menentukan jumlah random number, misalnya 1000, 10.000, jadi any kind of number, berapa aja. Kemudian kita generate X dan Y, si random numbernya. Kemudian kita hitung, jadi X dan Y-nya tentu aja dari antara 01 ya, Y-nya 01, ya 0, sekian gitu ya, si random number. Nah, apakah X kuadrat plus Y kuadrat itu lebih kecil atau sama dengan 1? Jika iya, maka dia berada di dalam lingkaran. Jika tidak, dia ada di luar lingkaran. Nah, kemudian kita hitung berapa yang ada di dalam lingkaran, lalu kita bandingkan dengan yang ada di persegi ini, nah, atau di si total random number, maka si rasio itu adalah banyaknya poin di dalam dibagi dengan n total. Kemudian pi bisa kita hitung 4 kali rasio. Nah, selanjutnya kita coba untuk implementasi kode Python-nya. Ya, seperti biasa kita mulai dari import library yang kita butuhkan, yaitu saya butuh NumPy, kemudian saya butuh matplotlib, kemudian kita tentukan banyaknya random number ya, atau n, misalnya 1000 gitu ya. Nah, kemudian apa sih algoritmanya, kita balik lagi, generate X dan Y. Oke, berarti kita ada looping gitu ya. Nah, kita tentukan si random numbernya X ya, kita generate X itu
Nah, generate-nya gini ya kalau si randomnya itu. Gitu ya. Oke. Kemudian Y juga kita generate. Itu sama, tapi dia udah pasti keluar nilai yang pada umumnya berbeda ya, udah pasti berbeda sih, nggak akan sama. Oke, kemudian kita apa ya? Kemudian apa tuh? Kita hitung x kuadrat plus y kuadrat ya. If x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Oke. Ini ya, jika x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 1, maka dia ada di dalam. Maka kita itu dalam ditambah 1 ya, berarti dalam plus 1. Nah, ini dalam sama dengan 0. Ini cuman model sumasi ya. Oke. Nah, selain itu maka di luar gitu ya. Nah, tapi kita ingin menyimpan si koordinatnya, maka caranya gini, x in gitu ya, x out. Jadi kita ingin menyimpan koordinatnya y in, kemudian y out. Ya, yang in itu di dalam, yang out itu di luar. Oke. Nah, berarti kalau yang di dalam ini kita simpan. Nah, kalau dia berlaku memenuhi hukum ini, maka x in kita tambahkan x, dan y in kita tambahkan y. Nah, selain itu kan berarti ada di luar, berarti x out kita tambahkan x, dan y out kita tambahkan y. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung pi. Nah, pi itu sama dengan apa? 4 kali rasio. Nah, rasio itu adalah banyaknya random number di dalam dibagi dengan banyaknya random number total n. Cuma biar angkanya lebih presisi, kita bikin gini ya, plot gitu ya. Nah, kemudian coba kita print dulu pi-nya. Ya, ini 3,12 ya, sekian. Coba lagi, ini pasti berbeda ya karena dia menggunakan random number 3,148. Nah, ini adalah hasil pembulatan. Nah, kemudian kita ingin tahu bentuk plotnya, jadi kita plot. Itu caranya plot ya. Yang pertama x in kan ya, ini di dalam, y in, kemudian itu baiknya dia titik atau x aja, kemudian warnanya misalnya yang di dalam itu merah. Oke. Kemudian saya copy aja itu untuk yang di luar, gitu ya. Nah, ini misalnya biru gitu. Oke, kemudian kita tampilkan. Nah, hasilnya kayak gini kan ya. Nah, kita tuh pingin dia ada batasnya gitu ya. Ada batas di mana x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Karena pas di garis itu kan artinya si lingkarannya ya. Maka kita bikin aja function. Karena kita tahu misalnya lingkaran ya, kita tahu, atau seperempat lingkaran, kalau persamaan lingkaran kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, maka y-nya itu adalah akar dari 1 min x kuadrat. Jadi n 6pi sqrt 1 dikurangin x kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita definisikan xplot itu misalnya dari 0, dari 0 gini ya, linspace dari 0 sampai 1, kemudian banyaknya data n aja deh, nggak apa-apa.
Maka kita bisa tambahkan ya di sini plt.plot xplot, tadi apa, lingkaran kali xplot gitu. Warnanya black misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak salah ya. Kita coba. Hasilnya 3,084 ya. Ini dia. Misalnya kita perbesar ya. Oke. Kemudian ini gitu ya. Nah, ini hasilnya 3,084. Nah, sekarang coba kita perbesar N-nya misalnya 5000. Oke. Hasilnya seperti ini ya, lebih jelas. Oke. Ya, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.